Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, para kiai, para guru, para santri yang kami muliakan, alhamdulillah atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa bersua kembali. Kita bisa bertatap muka di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita semuanya, memberikan kita semuanya kelapangan rezeki yang halalan thayyibah wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang tauhid. Tauhid secara bahasa terambil dari bahasa Arab, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesakan. Secara istilah tauhid berarti keyakinan mengesakan Allah atau meyakini bahwasanya Allah adalah esa, Allah adalah satu, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekutu, tidak ada yang menandinginya dalam hal apapun. Maka jelaslah bahwasanya Islam adalah agama tauhid, artinya agama yang mengajak kepada manusia untuk menyembah Allah yang esa. Islam tidak meyakini ada tandingan-tandingan Allah. Maka datangnya Islam misinya adalah menghapus segala pemahaman-pemahaman yang meyakini bahwasanya Allah itu lebih dari satu. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik berarti sikap menduakan Allah. Sikap meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Meyakini bahwasanya Allah punya sekutu, Allah punya tandingan, Allah memiliki teman atau memiliki sahabat-sahabat Tuhan yang lainnya. Maka dengan adanya agama tauhid, Islam menghindarkan dari unsur-unsur kesyirikan. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik, yaitu orang yang meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Kemudian ayat-ayat atau surat yang membahas tentang tauhid dalam juz 30 atau juz amma, di antaranya yaitu surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Di samping surat-surat yang lain yang tentunya banyak sekali di dalam Al-Quran membahas tentang tauhid. Allah berfirman di dalam Al-Quran, pentingnya kita menjaga keimanan kita, menjaga amal soleh, sehingga Allah akan membalas dengan amalan pahala yang berlipat ganda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amala salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan mereka kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang barakah, kehidupan yang melimpah rezekinya, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Walanadziyannahum, dan pasti akan kami balasi mereka, kami berikan jaran mereka, ajrahum, dengan
ganjaran atau dengan pahala bi ahsani ma kanu ya'mal, dengan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jelaslah bahwasanya ketika kita beramal soleh hendaknya disertai dengan keimanan yang kokoh, keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan derajat laki-laki dengan perempuan, semuanya setara di hadapan Allah. Hendaknya laki-laki dan perempuan berlomba-lomba dalam kebaikan, maka Allah akan membalas mereka semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, yang beramal soleh dengan pahala yang terbaik, dengan pahala yang mulia. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah ini sebagai ummul kitab atau ummul Quran, Al-Fatihah sebagai induk dari Al-Quran atau induk dari kitab, pokoknya sebagai intisari dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut ummul kitab atau ummul Quran, induk dari Al-Quran, induk dari kitab, ya karena Al-Fatihah adalah intisari dari surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat yang terangkum di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang kepada orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Khairul maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Kemudian dalam surat An-Nas disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini disebut surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat-surat yang isinya membahas tentang permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang diawali dengan kata-kata ta'awud atau a'udzu, artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Maka Al-Mu'awwidzatain berarti maknanya dua surat perlindungan. Dalam surat Al-Falaq disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, kepadanya lah makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara atau sekutu dengan Allah. Dari beberapa surat
tersebut menjelaskan agar kita senantiasa menjaga ajaran tauhid, melindungi diri kita, keluarga kita dari perbuatan musyrik, yaitu perbuatan-perbuatan yang meyakini adanya Tuhan selain Allah, meyakini ada kekuatan yang maha hebat menandingi atau setara dengan Allah. Maka kita harus yakin segala kejadian apapun yang ada di semesta ini semuanya atas izin Allah. Kekuatan terbesar di alam semesta ini adalah kekuatan dari Allah. Kalau ada sesuatu yang hal gaib yang memiliki kekuatan apapun itu, maka itu semuanya adalah atas izin Allah. Maka kita tidak boleh meyakini ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan Allah. Termasuk ilmu-ilmu jahat, ilmu hitam misalnya, seseorang yang meminta bantuan kepada jin, bantuan kepada iblis misalnya, walaupun demikian itu sebenarnya juga pada hakikatnya adalah atas izin Allah. Walaupun meminta kepada Allah tidak secara langsung, tapi meminta kepada makhluk lain yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga kita semuanya. Kita senantiasa istiqomah berada di jalannya, melaksanakan perintah Allah, penuh dengan ketundukan, penuh dengan kepasrahan, menghapus segala hal-hal yang menyebabkan kepada perbuatan syirik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih Anda semuanya menyimak kajian ini. Sampai bertemu dalam kajian yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.